Oke, Mas Tori Andromeda, tepuk tangan teman-teman semua. Luar biasa. Narasumber kita pada malam hari ini. Tidak asing ini. Iya. Banyak dikenal oleh masyarakat kota-kota Madiun. Mas Tori Andromeda. Selamat malam Mas Zaza dan juga Matras Production. Siap. Terima kasih Mas Tori sudah hadir di Matras ya. Oke. Mas Tori, kemarin saya sering lihat sering-sering MC juga nih akhirnya juga ya Mas ya. Dan host juga di salah satu stasiun TV juga. Asik. Luar biasa ini Mas. Menginspirasi saya. Mas. Siap. Mas. Sebelumnya sampean tuh kakak kelas saya loh Mas. Itu yang menarik. Jadi aku baru tahu malam ini. Maka dari itu. Jadi ternyata setelah ke base campnya Matras ini yang raw ya. Tuh ada minuman keras di sana. Oh enggak. Es batu Mas ya. Iya. Mas. Tuh. Es batu ada keras. Iya. Akhirnya cerita sama Mas Zaza. Dulu sama mana? SMA 5. Pak Mijo. Trembesi. Terus siapa lagi ya? Wah, aku malah agak-agak lupa dengan dunia SMA. Cuman pada akhirnya baru tahu Mas Zaza ini adik kelas setahun ya? Setahun, betul. Setahun. Ya nggak beda jauh Ya, lah nggak ya. jauh lah Mas. 9, Masih muda juga lah. 93. 92. Ya, kalau orang bilang 2000 kelahirannya. Tapi Anda kan sudah menikah. Sudah anak 2 Mas. Wah, Tapi anak kelihatan muda kan? Muda. Saya banget. belum menikah. Terima kasih Mas Zaza sudah diundang ke Matras. Siap. Saya juga terima kasih Mas Tori sudah hadir. Luar biasa. Sampai sini tadi kan juga bahas-bahas juga ada. Ternyata ada obrolan keluarga juga nih, keluarga jauh juga ya kan tadi. Iya. Jadi ketemu ini, meet up. Akhirnya ternyata sedulur itu banyak, tapi kita yang nggak tahu gitu. Betul. Kan. Dan tadi ketemu sama Mas Aldino. Ternyata saudara saya tuh, real saudara ya. Iya, betul. Akhirnya ya, baru tahu ternyata, kamu ininya saudaranya ini. Ya. Silsilahnya jadi ketemu kan. Iya. Akhirnya. Ternyata saudara saya banyak juga ya. Betul. Mas Tori ngomong-ngomong Mas. Ini kan teman-teman pengen tahu juga latar belakang Mas Tori itu apa sih selain dari kayak host, terus saya sering dulu SMA itu lihat band-bandan ya kan. Jadi kalau ngomongin apa ya? Saya itu tidak pernah membranding saya akan menjadi apa sebenarnya. Betul. Dari awal kayak misal saya pengen sebenarnya cita-cita ada. Betul. Dulu mungkin cita-cita pengen Pilot. Enggak, dulu tuh SD itu arsitek gitu kan. Arsitek, pengen jadi arsitek, makanya keren gitu kan. Terus pengen jadi dokter sempat ya selayaknya anak SD yang punya cita-cita gitu kan. Banyak cita-citanya Mas. Banyak. Terus ternyata pada akhirnya ada ketidaksengajaan yang membuat saya sampai sejauh ini, dalam arti 2011 lulus SMA. Iya. Terus waktu itu ada lowongan di salah satu radio swasta yang sangat legendaris ya, DCSFM. Tahu itu aku. Ya. Ada Mas Suki juga ya dulu ya. Betul, Mas Suki, Mas Enal dan beberapa penyiar-penyiar yang sebelumnya saya dengerin mereka di kamar di radio, terus akhirnya bisa kerja bareng gitu kan. 2011 singkat cerita aku nyoba-nyoba untuk apply lamaran, nggak ada pengalaman jadi penyiar radio sebenarnya. Nyoba-nyoba aja, ternyata diterima gitu. Setelah diterima akhirnya 2011 jadi penyiar announcer ya, bahasa kerennya announcer atau penyiar radio itu sampai 2021. Jadi 10 tahun, Mas. Jadi penyiar radio. Bosen nggak sih, Mas? Nah, ini menarik. Menarik gitu. Kalau ngomongin bosen, nggak tahu kenapa ya, jadi penyiar radio itu nggak pernah bosen karena yang saya lakukan itu mendengarkan musik. Betul. Kan maksudnya penyiar radio itu mengupdate musik-musik baru, lagu-lagu baru, terus kadang ada yang minta nih dari WA via WA ya, Mas request lagu dong apa? Ada nggak request kayak aneh-aneh gitu requestnya Mas? Nah ada, jadi ada beberapa request yang sebelumnya aku nggak pernah tahu, terus dia request, ternyata aku baru tahu, ternyata ada lagu-lagu, kebanyakan lagu baru sih ya.
Lagu-lagu baru. pop dulu ya? Aku akhirnya mengupdate lagu-lagu tuh dari dulu di DCS FM. Jadi sebenarnya dari dulu seneng musik banget, tapi almarhum papa itu memperdengarkan saya sama musik-musik lawas kan. Ya pop-pop lawas gitulah. Contohnya apa tuh bandnya tuh? Contohnya barat sih, Matt Monroe, The Beatles. Kalau The Beatles saya penggemar itu. Nah, Asik Beatles. gitu. Terus yang umum The Beatles ya. Kalau biasanya solois gitu kayak Lionel Richie, Matt Monroe, Whitney Houston. Led Zeppelin. Nah, menariknya papaku tuh nggak ngerok banget. Oh. Jadi oldies-nya itu oldies lagu-lagu yang membuai, lagu-lagu membuai. pop gitu, Pop. lagu-lagu cinta lah. Cinta. Kan ada beberapa temanku tuh yang punya bapak itu dia ternyata dengerin musik dari dulu tuh rock gitu kan. Bapaknya itu seneng sama Led Zeppelin, Deep Purple, terus Legend-legend lah ya. Ya, nah papaku tuh lebih ke solois biasanya didengerin kayak Minnie Riperton, Matt Monroe tuh, terus mungkin kayak Engelbert Humperdinck, wah sih itu. Ngeri-ngeri Mas. Ya. Otak saya sudah nggak sampai ke sana itu kayaknya. Itu lagu-lagu pop 70-an, 80-an Wah, gitu. belum lahir kita berarti itu. Belum lahir, tapi Proses dicetak. direncanakan. Direncanakan malahan. Terus pas di DCS itu ternyata kan banyak kan lagunya, ada jutaan lagu tuh file-filenya kan, tak dengerin, wah ini kan lagu yang zaman dulu tak dengerin pas kecil gitu kan, gara-gara papa gitu. Ternyata aku mulai merecall lagi ingatan-ingatan pas kecil, oh ini lagu-lagu yang udah pernah tak denger dulu, waktu kecil tapi nggak ya. tahu judulnya. Oh ternyata judulnya ini, oh ternyata Kadang pas dewasa kayak gini baru tahu judul-judulnya itu apa. betul, terus akhirnya intens lagi dengerin lagu-lagu yang dulu tak dengerin waktu kecil itu. Kalau dari pendengar biasanya ngupdate-nya itu yang bikin saya jadi tahu gara-gara pendengar adalah lagu-lagu baru biasanya. Mas request Justin Bieber, apalah segala macam kayak Pink atau Taylor Swift. Nah itu aku biasanya ngupdate-nya dari pendengar atau dari MD. MD itu musik director. Musik director itu kalau di radio itu dia kerjasama sama label. Kayak sama Universal, Sony Music, Aquarius, Naga Suara. Ada labelnya semua lah. Ada labelnya dan itu selalu dikirimin resmi di radio. Jadi boleh didengarkan oleh seluruh. Ya, legal. Legal ya, lah legal. ya, Jadi bukan lagu-lagu ilegal downloadan gitu enggak, tapi langsung dikirimin dari label. Nah, dari situ aku selalu mengupdate lagu-lagu baru kalau di radio. Dan tanya kalau Mas Zaza tadi tanya bosen nggak? Nah itu tadi. Ya 10 tahun jadi penyiar radio tuh sebenarnya aku menikmati banget. Ya karena akhirnya aku menganggap bahwa aku tuh digaji untuk mendengarkan musik gitu ya. Menarik ya. Kurang lebihnya kan gitu kan. Aku datang siaran. Ngomongnya kan juga nggak banyak-banyak juga toh. Lebih banyak musiknya. Lebih jadi, banyak musiknya. Ya aku di situ request dari teman-teman semua. betul, digaji untuk dengerin musik kan akhirnya. Jadi ya enjoy aja sebenarnya. Tapi kalau untuk hal-hal lain salary kayaknya perlu di-upgrade gitu misalnya gitu. Tapi kalau untuk bosen apa enggak, ya nyatanya udah 10 tahun. Tapi perjalanan 10 tahun itu di 8 tahun pertama itu kan pure penyiar radio. Betul. Sebelum aku pindah kerja, itu 2 tahun terakhir sebelum aku pindah kerja itu aku ngerangkep waktu itu. Jadi double Mas. Jadi reporter. Di DCS juga. Oh sama berarti. Sama, jadi waktu itu penyiar radio sama reporter. Reporter aku lebih ke meliput berita-berita lah ya, seputar kota ataupun. Betul. Jadi waktu itu kota kabupaten apa cuman lingkup kota? sih, Kota aja berarti. Kota aja. Lebih sering ke balai kota, terus mulai mengenal teman-teman wartawan di Madiun Raya. Tuh. Mulai kenalan, terus habis itu jadi deket. Terus banyak relasi lah ya. Banyak relasi, terus akhirnya bisa masuk ke balai kota seenaknya. Menarik itu Mas. Maksudnya orang kalau masuk balai kota kan ya dia pasti harus punya izin, harus punya kepentingan dan lain-lain. Kalau teman-teman pers ya biasanya udah langsung dipersilakan. Oh, udah hafal kan? Oh, ini dari media ini dari media ini. Pasti. Ke situ meliput. Gitu kan. Jadi ya, nah dari situ mungkin mulai koneksi
terbangun di teman-teman media. Kalau koneksi di radio dulu tuh keren sih. Aku tuh dulu di DCS itu akhirnya merasakan ketemu artis. Itu pertama kali. Sering itu. Biasanya kan saya sering lihat di TV-TV juga, terutama DCS apa-apa, biasa kan upload di sosial media kalau nggak salah waktu itu. Betul. Undang artis di Wisofa. Dan itu DCS itu kan jadi jujukan fans untuk ketemu artisnya ketika mereka sebelum manggung tour. Itu tadi kan ya. Ada beberapa artis yang dia tuh ke Madiun nggak manggung, Mas. Dia tuh tour. Oh, cuma jumpa fans itu mungkin. Jadi misalnya ada lagu baru ya. Betul. Lagu baru dia promo radio, dia tour ke beberapa kota di Jawa, Bali gitu misalnya. Dia mampir ke radio-radio untuk promosi lagu barunya itu. Nah, DCS itu selalu dari dulu tuh jadi jujukan fans di Madiun ini untuk ketemu sama artis idolanya gitu. Artis pertama yang tak wawancara itu Leto. Wah, itu band-band legend itu, Mas. Ya, itu Sebelum Cahaya lagunya. Tuh. Itu waktu itu juga wah deg-degan banget nih ketemu artis, mewawancarai Leto pertama kali. Tapi pada akhirnya udah kebiasaan kan, akhirnya di DCS tuh kedatangan Gigi pernah, terus kalau Leto itu dulu kan kalau nggak salah anaknya Cak Nun itu ya, bukan? Legend itu, Mas. Ya, jadi ada Gigi, Arman Maulana. Gigi, terus Piwi Gaskin pernah, Rocket Rockers. Terus apa lagi ya? Burger Kill waktu manggung di Gulun itu Burger Kill sama kotak. Cuma nah, dua kalau nggak salah. Itu sore aku wawancarain Burger Kill waktu masih ada Eben, almarhum. Sama kotak itu udah 3 sih, masih Tantri, Cua sama siapa? Sela. Si botak Sela, itu ya. Kotak. Sela, nah, itu. Sorenya tour radio, malamnya konser di Gulun waktu itu. Itu. Jadi menyenangkan banget jadi penyiar radio tuh ketemu artis, bisa deket sama artis, mewawancarai mereka, dengerin lagu, digaji pula. Baik juga ya. Tapi sebelumnya sampean di postingan terbaru sempat nyanyi juga, Mas ya. Wah. Nah, itu ada nyanyi lagu apa itu, Mas? Genre apa itu mungkin? Saya kayak menarik itu, perlu dibahas itu, Mas. Jadi kalau musik itu sebenarnya musik itu dari dulu tuh aku seneng banget, Mas. Tapi berubah. Jadi mungkin dari kecil itu kan aku dengerin lagu-lagu oldies kan. Akhirnya kan terbawa sampai sekarang. Ya, hafal sama lagu-lagu oldiesnya papa kayak gitu-gitu. Terus SMA dengerin kalau dulu waktu kecil dengerin tadi ya Angel Bird, terus Matt Monro, Whitney Houston, Lionel Richie. Nah, SMA karena kena lingkungan udah mulai punk rock. Ya pasti itu ngikuti apa ya, teman-teman circle lah biasanya ya. Sesimpel mungkin biar lebih akrab dan biar punya geng nih. Betul. Kayaknya harus ngikutin musik ini nih. Membaur lah. Punk rock yang awal-awal itu tetap Blink-182. Terus Green Day, Rancid, NoFX, High Standard, Dashboard dan segala macamnya. Terus akhirnya hardcore dengerin. Sempet juga hardcore juga, Mas ya. Bahkan punya band terakhir namanya Footstep, itu punya Footstep itu hardcore, Pak. Tahu. Tapi sebelumnya punk rock aku. Lebih ke ya punk rock, melodic punk, Blink, Green Day dan semacamnya lah. Nah, terus udah makin lama makin kesini kok kayaknya aku harus jujur sama apa yang, maksudnya aku seneng sama musik punk rock, tapi musik yang tak dengerin itu dulu kan pop, jazz, kayak gitu-gitu kan. Akhirnya kemarin bikin project baru, band. Band baru lagi. Band baru yang kemarin, yang kalau Mas Zaza tanya yang postingan di terbaru postingan tadi ya kan. Pop jazz lah. Pop jazz. Ya, pop jazz, R&B, soul dicampur-campur. Mungkin kayak Malik and the Essentials kayak gitu-gitu sih. Udah sering berarti manggung-manggung kemana itu bandnya, Mas? Yang band baru kemarin. Baru kemarin. Baru pertama. Sebelumnya gigs gara-gara bandku dari dulu kan punk rock. Hardcore. Jadi lebih ke acara-acara komunitas gitu. Kemarin akhirnya merasakan manggung di pensi dengan 3.000 orang. Wah. Saya sempat lihat juga kan ya. Manggung di stadion juga sering itu kan dulu. Stadion tahun berapa saya lupa itu. Iya. Pokoknya pernah sampean Mas waktu itu.
Apalagi kemarin yang aku pernah lihat Mas Story juga di acaranya kalau nggak salah Dashbox. Wih, Iya. nyentrik banget nih. Pakai Jepang-Jepang Iya, gitu iya, ya iya. kan. Itu Menarik gitu. itu kedua kali aku nonton Dashbox, Mas. Oh, sebelumnya sebelumnya aku di Jepang langsung. nggak di Jakarta. Malah Jakarta. Jakarta aku ngejar Stellar Fest 2018 gara-gara aku seneng banget sama Dashbox, tak kejar dan nonton di mana? JIS. Bukan. Bukan. Bukan, GBK? apa sih? Senayan. Oh, Senayan, Di Istora Senayan. Itu parkirannya Parkirannya Senayan itu 2018 terus 2025 ya kemarin ya? 2025 kemarin. Ya, Dashbox ke Madiun, Di Stadion Wilis. Dua kalinya nonton. Apal semua saya lihat dari depan. Saya melihat terus sampean, wih, euforianya itu loh. Menarik, luar biasa. Sama mungkin kayak Mas Zaza ketika mengidolakan musisi terus maksudnya yang mungkin belum pernah ketemu, belum pernah Betul. nonton. Terus akhirnya nonton tuh wah anjir. Iya, euforianya kita Iya. kebawa gitu kadang ya kan. Lagu-lagu yang mungkin Mas Zaza dengerin hari-hari, akhirnya artisnya bisa dilihat di depan mata kan. Betul. Ada Salah satu, kebanggaan. iya kan? kebanggaan, Iya, betul. iya. Apalagi lagu yang sering saya nyanyikan apa gitu kan. Betul. Sering dibawakan, Betul. sangat-sangat menarik. Nah, kayak gitu. Terus ya itu sih. Kalau musik itu sih. Sekarang lagi jalan sama band baru dengan genre yang baru. Genre baru. Tapi Menyesuaikan nggak sih Mas kayak gitu itu sampean? Kan kadang dari hardcore ke pop, tapi Mas Story lebih ke vokal sama gitaris apa lebih ke gitaris aja sekarang? kalau sekarang aku vokal aja. Oh, vokal aja. Kalau dulu kan di gabung kan itu. Ya, kalau di band hardcore punk aku bass vokal. Terus nah, sebenarnya aku tuh kalau musik tuh mendengarkan semua sih. Oh. Dangdut ya tak dengerin gitu. Masih mungkin ada beberapa yang nggak cocok tapi tetap tak dengerin dulu. Oh gini gitu. Kayak, nah salah satu hal yang mengajarkan saya untuk mendengarkan banyak musik ya ketika jadi penyiar radio itu. Kayak tiap hari kan, misal dengerin Raisa misalnya, muterin lagu Raisa, terus habis Raisa nanti ada yang request David Guetta yang EDM-an, oh tak dengerin. Habis itu ada yang request Seringai, dengerin. Musik-musik keras Ya, gitu. abis itu ada yang request Denny Caknan, dengerin. Abis itu ada yang request Mantos, tau Mantos nggak? Mantus itu kalau nggak salah lagu-lagu Jawa banget itu ya kan. Wih, itu lagunya Iya, kadang itu kalau orang legend itu. orang nggak paham kan kadang mikir, wih, Mantus lagunya siapa ini? Menarik gitu lagu Mantus itu Mas. Ya. Jadi akhirnya dengerin banyak musik kan. Maksudnya Yang lagu-lagu kayak Jawa. Iya nih cawang ngono lintang ngono. ya tetap didengerin gitu. Gak ada salahnya mendengarkan banyak musik. Yang baru-baru ini kan kayak Tensi Naikila. Lagi naik daun. Jadi kayak pop beat gitu ya. Ya, hipdut. Ya itulah. Aduh jatuh lagi. Nah, terus Mas Story juga, luar biasa loh Mas. Saya juga terinspirasi juga dari saat nonton TV nih di kayak acaranya siapa kalau nggak salah waktu itu Najwa Shihab kalau nggak salah. Oh, tahun ya, berapa ya. ya? Sampai 2014. Wawancara sama Bapak Joko Widodo, Presiden Mas. Itu yang membuat saya itu terinspirasi dari sosok seorang Mas Story Andromeda. Jadi gitu. dulu itu salah satu pengalaman yang apa ya, buat saya berkesan tapi aneh. Kok bisa aneh Mas? Apalagi kan saya nih, Ya. saya wawancara seorang presiden, Ya. itu pasti nervous satu. Tapi kan aneh kan? Maksudnya kayak, wawancara presiden itu kan kayak satu hal yang surrealis mungkin, bahasa lainnya mungkin surrealis. Ada hal yang tidak bisa dipercayai tapi kenyataannya aku ada di depan Pak Jokowi nih gitu kan. Itu ada seleksi-seleksi apa langsung Ya. ada undangan gitu nggak sih Mas? Ya jadi waktu itu tuh ulang tahun program Mata Najwa kelima. Terus disuruh bikin video bikin video seolah-olah jadi Najwa gitu, Najwa Shihab gitu kan, kayak ngirim video. Itu challenge-nya buat mahasiswa. Pada saat itu masih mahasiswa berarti. Terus aku coba kirimin, ternyata lolos. Nah aku pikir ada juara 1, 2, 3 lah.
Maksudnya yang ke Jakarta tuh nggak cuman aku aja. Tapi beberapa orang gitu Beberapa orang, ternyata aku aja. Dan itu rewardnya adalah mewawancarai Presiden RI. Joko Widodo. Ya, di Grand Studio Metro TV waktu itu. Keren. Dan di situ akhirnya ketemu sama Mata Tejo, Najwa, ya, Gio Tejo, terus Sleng, Ahok, Megawati. Itu udah pernah juga Mas diwawancara semua itu atau mungkin hanya say hello ngobrol-ngobrol gitu enggak juga? Sih. Wawancaranya cuman Pak Jokowi, cuman waktu itu ketemu dan ya karena protokolernya ketat jadi ya cuman lihat-lihat aja. Yang sempat ngobrol dikit tuh sama Pak Anies Baswedan sama Bu Khofifah. Kemarin sempat pas di Jakarta sempat ngobrol-ngobrol gitu sih. Nah itu rasanya gimana Mas? Jadi seorang Mas Tory yang bisa ngobrol dengan Presiden Jokowi, apalagi bisa ngobrol dengan Najwa Shihab, ketemu nih orang-orang teratasnya di Indonesia. Rasanya gimana Mas? Apalagi kan kayak seorang background Mas Tory, orang kan nggak tahu. Saya lihatnya waktu awal nih, saya kan belum kenal nih waktu itu. Ya, awalnya mungkin itu ya. Awalnya ya. Kok bisa ya seorang anak muda, orang Madiun. Madiun. Dengan bukan penampilan lagi dengan gaya Mas Tory yang kayak gini ya, bisa. Apalagi waktu itu juga udah pakai piercing ya gitu kan. Dan itu nggak suruh nyopot loh. Tetap aku pakai tuh dan piercingnya. Bahasanya Mas Tory juga mendalam banget yang ditanyakan ke Pak Presiden gitu. Iya. Ya, senang terus ya balik lagi satu hal yang cukup surrealis yang aneh buat saya tapi membanggakan lah. Bagaimana seorang anak desa Madiun, masa desa, kota kita dong. Tapi kota paling kecil. Iya, second city lah second city, oke. Bisa ke Jakarta dan mewawancarai presiden dan itu satu-satunya dari seluruh Indonesia ya. Ya bangga sih, senang. Dan mungkin dari situ cakrawalaku tentang dunia pertelevisian, broadcasting itu akhirnya mulai kebuka dikit-dikit. Walaupun waktu itu 2014 aku masih jadi penyiar radio kan. Ya, itu pasti banyak tawaran setelah Mas Tory mau wawancari Pak Jokowi mungkin dari stasiun televisi besar-besar itu pasti ada nggak sih Mas? Kalau stasiun TV besar enggak, cuma waktu itu sempat ketemu sama Pak Ishadi namanya. Dia tuh salah satu orang penting di Transcorp. Oh, punyanya Pak Haritanu itu ya? Punyanya ini. Oh, beda malah ya? Transcorp tuh punyanya Pak Khairul Tanjung. Khairul Tanjung. Oke, gitu. Nah, itu ngobrol-ngobrol lah, dikasih kartu nama gitu. Terus ya karena mungkin jarak yang jauh jadi mungkin aku nggak sempat koneksi juga ya. Jadi akhirnya lebih baik di Madiun lagi sih. Oh, balik ke second city lagi, lebih datar. Ya itulah. Jadi tapi mungkin gara-gara itu akhirnya tawaran-tawaran di Madiun banyak kayak MC terus nge-host dan lain-lain. Oh, sering itu sampai MC wedding apa juga sering ya Mas ya? Wedding, semua acara pernah sih. Enggak sih. Sunatan belum sih. Sunatan belum. MC acara sunatan. Menarik kayaknya Mas itu sunatan. Menarik. Lamaran, nikahan, resepsi, band-bandan, gathering, reuni, ulang tahun, konser besar. Ada lagi yang belum Mas selain sunatan, arisan RT mungkin. Udah pernah MC? Oh, belum sih, tapi kemarin baru MC acara lingkungan perumahan gitu lah. Halal bihalal gitu. Ya mungkin vibes-nya mirip-mirip kali ya kalau ada. Kurang lebih kayak gitu sih. Berarti banyak ya yang selain MC di panggung apa segala macam lebih ke mau kemana nih MC-nya, kita mau aku mau undang Mas Tory buat MC televisi apa itu juga tetap bisa mengikuti di berbagai genre itu tadi ya. Nah dari situ Mas Tory kan pasti ada kayak belajar atau mungkin sekolah kayak gitu, ada nggak sih Mas? Nah, jadi menariknya aku dulu tuh jadi penyiar radio dulu. Di media dulu, baru akhirnya 2014 tuh aku masuk kuliah komunikasi. Ilmu komunikasi. Jadi Wima, bukan? Di Unmar. Oh, Unmar kok Wima, sorry. Unmar. Jadi biasanya orang kan kuliah dulu baru kerjanya dan betul. Kadang kerjaannya ini nggak sesuai sama kuliahnya. Kalau aku kebalik.
kerja dulu jadi announcer, penyiar radio. Baru kuliah itu pun nunda 3 tahunan. Gara-gara udah keenakan kerja mungkin ya. Jadi kayak nyaman lah ya udah kerja, dapat uang. Nah, ya kan? kuliahnya nanti dulu lah. Tapi pada akhirnya 2014 kuliah dan cari komunikasi dan akhirnya di Unmer itu sih. Tuh, jadi akhirnya alhamdulillahnya akhirnya punya disiplin ilmu di komunikasi. Nggak yang otodidak belajar sendiri, nah, tapi ada ilmu juga di komunikasi itu tadi ya. Oh. Jadi tahulah tata cara pembawaan seperti apa. Apalagi kan kayak saya nih Mas. Ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Apalagi kayak saya nih kan seorang host-host yang baru ini kan, pasti perlu banyak pengalaman dari seorang Mas Tori. Aman. Orang bisa itu kan karena biasa. Jadi kalau udah dibiasain tuh harusnya udah aman lah. Sebelumnya kita dapat sponsor juga nih Mas. Malam hari udah ini. Dikasih ini ya. Dari ya. CV Tunas Jaya Toko Besi. Jalan Raya Caruban Ngawi kilometer 10. Terima kasih CV Tunas Jaya. Kalau mau cari bahan bangunan bisa langsung ke CV Tunas Jaya. Terima kasih. Mantap. Keren ya, ini podcastnya udah dapat duit ya. Ya begitulah Mas. Podcast ini. Iya. Mantap. Nah, kembali lagi nih tadi Mas Tori. Terkait juga salary Mas. Otomatis kan dari waktu seorang Mas Tori menjadi seorang pembawa penyiar radio lah itu pasti ada salary juga. Itu boleh nggak sih spill salary awal dulu berkarir itu? Awal tuh dulu aku digaji 300.000 per bulan. Sebulan 300.000. Ya karena mungkin anak baru lah ya. Oke. Ya tetap tak jalanin gitu. Maksudnya untuk anak yang baru lulus SMA belum kuliah, coba-cobalah. Akhirnya gaji itu tuh nggak terlalu tak pikirin karena pekerjaannya menyenangkan. Karena pekerjaannya menyenangkan, jadi ya udahlah gajinya buat jajan aja gitu. Dan waktu itu kan aku belum terlalu pengen itulah, buat jajan cukup aman lah gitu. Nah karena pekerjaanku menyenangkan yang jadi announcer tadi yang dengerin musik dan lain-lain, akhirnya kayak gaji itu mengikuti aja gitu, nggak yang harus sekian gitu. Ya, kadang ada kan tipikal orang pribadi masing-masing, kita kerja kita kuliah tinggi, orang tua kan ada mikir, ayo kamu harus kuliah minimal S1 kerja jadi orang kantoran namanya orang tua. Dan gajinya harus sekian. Gajinya harus sekian. Kadang kan anak punya basicnya sendiri gitu loh, harus selalu melulu kadang apa yang dipikirkan orang tua. Nah, terkadang dari pengennya kita sendiri ya kan. Curhat Mas. Saya dulu juga disuruh kuliah ya kan. Mau nggak mau kuliah cuma sebagai formalitas. Ternyata basicnya tapi bukan sampai di selesai situ. kan? Selesai. Nah, ternyata basicnya S1? Enggak, D3 aja. UNS Solo. Nggak apa-apa. UNS Solo? UNS. Keren. Nah, jurusan desain grafis tapi melenceng sekarang jadi konsultan coffee shop Mas. Keren, karena pada akhirnya buat aku tuh balik lagi ke passion kan. Betul. Apa sih itu sing di senengin gitu. Mungkin desain bisa ngikutin pekerjaan, tapi pada akhirnya ada satu passion yang harus dikejar. Katakanlah misalnya Mas Zaza seneng sama dunia kopi, perkopian, bisa bikin kopi enak. Nah, itu dia. Ya bukan tidak mungkin jadi konsultan yang oke untuk coffee shop. Kayak gitu-gitu kan. Itu sih. Makanya apalagi kayak sekarang nih kan eranya banyak banget nih orang-orang kuliah terus jurusannya juga berbeda, kerjaannya juga beda. Iya. Karena kembali lagi ke orangnya masing-masing itu tadi kan. Kayak misalnya orang udah kuliah kedokteran gitu misalnya. Mungkin tinggi banget udah. Angan-angannya jadi dokter kan? Dokter pasti. Tapi ternyata di tengah jalan dia dapat tawaran jadi pemain sinetron misalnya. Ya kenapa nggak diambil? Tetap ambil aja. Betul. Peluang kan? Peluang, dan buat saya itu tidak ada salahnya untuk dicoba. Ternyata ilmu kedokteran ini untuk bekal ilmu aja, tapi ternyata untuk karirnya kita menjadi artis dan seorang sinetron gitulah ya. Kan nggak ada masalah kan Mas. Apalagi kayak seorang Mas Tori ini juga kan selain pembawa
acara, MC itu tadi, host di salah satu stasiun TV. Terus lagi seorang musisi juga nih ya kan. Apalagi kayak di IG juga kan ada single terbaru juga Mas ya itu tadi. Dari 2002 Udah punya single juga ya berarti ya Mas? album. Ya? Oh malah album. Udah berapa album Mas? Satu album 12 lagu. Singlenya ada Dengan band yang lama itu tadi ya? Atau yang terbaru ini nih? kalau itu solo, project solo. Oh, aku project sendiri. solo. Jadi itu aku tuh memang susah banget lepas dari musik. Jadi kayaknya mau kerja apapun musik tetap kejar. Menyatu di hati lah ya musik ya. Jadi aku pengen apa ya? Aku tuh selalu berpikir kayak misalnya gini. Mas Zaza mungkin masih cukup sering dengerin Chrisye. Sering Chrisye. Atau siapa Iwan Fals dan lain-lain. Yang udah meninggal misalnya. Oh, yang siapa? udah meninggal. Chrisye, kalau saya Didi Kempot dulu. Nah, keren nggak ketika seseorang udah nggak ada, udah meninggal, udah dikubur di dalam tanah, tapi suaranya masih bisa kita dengerin karya-karya. Keren banget sih ya. Keren sih. Dan buat saya, apalagi bisa kita buat nge-booming lagunya itu tadi ya. nah, bikin kita seneng, bikin kita lebih nyaman di rumah ketika dengerin lagunya misalnya. Dapat inspirasi. Nah, dengerin Glenn, dengerin Chrisye, dengerin mungkin almarhum Didi Kempot dan lain-lain. Itu tuh kayak aku mikirnya, wah keren ya. Musisi itu dia udah nggak ada tapi raganya udah nggak ada tapi suaranya masih bisa kita denger. Dan suaranya itu bisa bikin kita tenang, bikin kita seneng, bikin kita dapat inspirasi mungkin dari lagu-lagu itu ya. Nah, aku pengen kayak gitu. Jadi menarik. Musik itu buatku harus berkarya. Menyanyikan lagu orang oke. Aku beberapa kali juga tetap menyanyikan lagu orang karena banyak lagu. Tapi cover dengan versi kita sendiri gitu ya. Tapi untuk berkarya bikin lagu sendiri itu kayaknya wajib. Biar ada warisan, kenangan, legacy ya untuk. Legacy. Karena apa ya? Ya balik lagi yang tadi tak bilang, keren aja ketika ada orang udah meninggal tapi suaranya masih bisa didengar lah. Tuh pengen tuh kayak gitu. Dan udah ada 12 lagu di Spotify Oh bisa didengerin ya udah Mas ya? Spotify udah. Ya? YouTube juga udah ada mungkin? YouTube ada, video klipku ada 7 kalau nggak salah. Ini udah bisa kita sebut artis nih, artis lokal Madiun Kota nih. Kalau ngomongin artis sebenarnya kita semua tuh artis. Ini kok bisa? Gimana itu? Soalnya siapapun orang yang berkesenian buat aku artis, tapi bukan selebritis gitu. Maksudnya selebritis mungkin Raffi Ahmad dan terkenal lah dia, terkemuka di Indonesia. Seleb lah ya. Seleb. Tapi kalau ngomongin artis, orang yang tukang tato artis. Oh iya. Make up artis. Which is itu seni kan? Make up pun ada seninya kan? Betul. Itulah kenapa orang yang pintar make up bisa disebut make up artis. Tato artis, orang yang bisa bikin tato. Artis itu pun kan seniman kan? Seniman. Dia bisa membuat seni-seni lukis tato itu. Iya, atau bahkan tari misalnya. Orang dia tari tradisional atau tari modern ya itu buat aku artis sih, seniman lah ya. Tapi bukan selebriti. Ya. Artis versi mereka masing-masing. Ya. Jadi ada beberapa hal yang videografer buat saya artis karena dia bisa editing ya menurut sense of artnya dia bisa menggabungkan visual yang sebegitu indahnya nantinya. Buat saya artis ini. Semua yang berkesenian artis. Berarti keren juga loh Mas Tor ini. Apalagi sampai kan juga kayak jadi MC, pembawa acara, ya MC tadi, terus host, musisi itu bagi waktunya gimana? Itu kan pasti harus bagi-bagi waktu. Kadang, wih, ayo bro, kita latih nih, kita buat lagu nih. Nah, belum lagi buat kerja nih. Tetap curi-curi waktu sih aku, Mas. Kalau kegiatan harian tetap di kantor 9 to 5 jam 9 sampai jam 5 udah ada jadwalnya ya? Di kantor karena tetap kerja kantoran juga.
Nah, setelah jam 5 sore baru aku bisa melakukan banyak hal di luar. Contohnya ke podcast ini. Luar biasa. Ulang aja. Latihan band, Nah. itu habis pulang kerja gitu. Kerja di Hah? kerja di mana? Oh iya, itu belum dibahas ya. Nah, iya, tadi ya? setelah ini nanti kita bahas. Nah, jadi aku tuh kerja di Radar Madiun. Radar Madiun, salah satu Media. kota. Sering update itu Radar Madiun, Sering. berita apa. Suaranya Mas Tori di situ melekat sekali. Gitu. Jawa Pos Radar Madiun, induknya di Surabaya sana, di Geraha Pena. Jaga jembatan gitu kan ya. Samping tol. Ya, betul. Terus, saya ke Surabaya juga ya? Sering. Tuh, terus dari 2021, jadi 2011 sampai 2021, iya, aku belum cerita ya. Iya. 2011 jadi penyiar radio, 2002 sampai 2021, 8 tahun ya. 10, Oh, 10 malah. 2021 diajakin di Radar Madiun. Radar Madiun. Sebagai presenter sama konten kreator. Yang pada akhirnya itu juga hal yang aku senangin juga kan. Maksudnya ngobrol-ngobrol di TV, konten, apalagi ada podcastnya juga. Jadi ini adalah host yang diwawancarai host. Saya mau mewawancarai seorang host yang kata-kata bahasanya itu saya mau tanya juga Mas. Ini kayak gambarnya gimana sih cara mengelola tata bahasa juga kayak di depan kamera atau saat live kayak gitu kan ada nih harus mungkin masa saya nih harus mungkin mempelajari kata-kata bahasa yang nggak baku atau apa gitu. Terus saya pengen tanya Mas. Mungkin Kalau ada aku sih- masukan buat saya nih. Ini buat siapapun ya, kan beberapa kali aku kemarin sempat apa ya, dipercaya untuk ngajarin anak-anak SMA, anak-anak kuliahan, seminar juga gitu ya, Mas? seminar, public speaking sama komunikasi. Aku di situ selalu ngomong bahwa sebenarnya untuk jadi seperti itu tuh tetap harus banyak baca, Dari proses juga ya, Bro. banyak proses, banyak baca, terus memperkaya pustaka katanya. Nah, kalau aku sih dari dulu senang lihat podcast misalnya. Oke, betul. Dari situ aku mungkin podcast yang ini ya, mungkin lebih ke bukan podcast sih, lebih ke program TV, talk show kayak Mata Najwa salah satunya. Terus ILC, beberapa program-program kayak gitu tuh bikin saya semakin kaya lah perbendaharaan katanya, pustaka katanya semakin banyak gitu. Nah dari situ pada akhirnya kita komunikasinya bisa lebih lancar lagi, kita nggak gugup lagi, kita Nggak bisa grogi, nggak nggak grogi. Selain itu juga harus pengalamannya banyak. Jam terbangnya berarti. Ya, jadi ketika itu udah biasa, kayak misalnya sekali dua kali ngewawancarain orang masih deg-degan, tapi ketika udah 100-200 kali udah nggak mungkin lagi kan. Pasti. Nah, ya kayak gitu. Jadi kayaknya jam terbang sama perbanyak baca sih kalau gitu. Basicnya lebih ke kita banyak bicara, ngobrol, sering ya nonton podcast apa juga ngaruh juga nggak sih Mas? Ngaruh. Karena kayak misalnya kita lihat Mbak Najwa Shihab membawakan sebuah program, atau kita melihat bagaimana seorang Anies Baswedan atau Rocky Gerung ketika ngobrol di podcast, di obrolan kan kita bisa mencerna kata-kata yang bagus gitu yang bisa kita ambil, yang pada akhirnya kata-kata itu bisa bikin pustaka kita makin kaya, makin banyak gitu. Jadi banyak hal ya berarti dalam pembawaan seorang host gitu. Ya. Jadi nggak melulu. Kadang kan ada yang intinya kayak saya sendiri kadang baru beberapa kali kita dredeg apa nervous apa gitu. Kadang juga pernah nih Mas saya wawancara seseorang. Yes, kemarin lah waktu itu. Sampai tengah-tengah ngeblank gitu. Puasa. Bingung saya. Bahas apa ini ternyata bahas sudah habis. Iya, Jadi iya. bingung pembahasannya apa. Nah kita mau bahas apa lagi nih yang asik nih berarti Mas Reza? Ya, pembahasan tentang seorang Mas Tori kan udah semua. Oh, udah semua kayaknya ya. Pengalaman juga, mungkin pengalaman pribadi Mas Tori menjadi seorang host terus
seorang presenter juga ini kan. Wih, itu kan menarik ini Mas. Mungkin bisa mengedukasi buat teman-teman yang pengen belajar gitu. Mungkin ada nggak sih Mas kisi-kisi buat teman-teman yang pengen menjadi seorang Mas Story ini, perbanyak apa atau sering nonton atau apa gitu mungkin Mas? Kalau presenter itu kan dia, jadi ada beberapa penyebutan ya memang, presenter, host, ada lagi news anchor, moderator, ada lagi narasumber masuk nggak? announcer. Maksudnya dari si profesi ini ya. Kayak presenter itu nge-present program. Kalau host itu dia lebih ke tuan rumah sebuah program yang biasanya ada tamunya gitu kan. Nah kalau ditanyain pengalaman sih, nah akhirnya gara-gara di Radar Madiun dijawab Pos TV, aku akhirnya punya kesempatan untuk mewawancarai beberapa orang yang pada akhirnya punya pengaruh. Misalnya Pak Jokowi tadi. Pak Jokowi sebelumnya dong. Kalau yang di Radar itu 6 kepala daerah semadiun Raya pernah. Waktu itu ya, Pak Wali, Pak Bupati Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Pacitan pernah. Terus musisi ada Naf pernah. Terus Kota kalau ya all time ya, kalau di CS dulu ya Kotak. Kalau dulu sempat mewawancarai 25 band yang datang ke Madiun tuh di salah satu acara rock gede. Tuh yang kemarin itu ya. Seringai, Burger Kill, terus Facebook juga nggak ini? Facebook nggak? Oh enggak ya. Winsatan. Kalau di CS dulu PW Gaskin, Rocket Rockers. Kalau Leto, Soulja, banyak sih. Nah dari papan atas ya, semua itu. dari situ pada akhirnya semuanya itu sama aja sebenarnya. Maksudnya ketika kita melihat public figure, musisi atau kepala daerah gitu ya, sebenarnya orang-orang itu tidak menegangkan itu. Asik lah ya, asik sebenarnya. Orang-orangnya itu nggak sekaku itu kok gitu. Ketika kita ngobrol tuh, oh, ternyata enak juga ya. Pak Bupati Ponorogo misalnya, orang kan lucu kan. Terus siapa lagi ya? Dia beberapa band gede, ternyata pas diwawancarain, oh menyenangkan juga ya. Terus kadang kan ada band-band cuek apa gitu. Ya, ternyata enggak ya, enggak seperti yang kita pikirkan. Enggak. Jadi apa ya? Pada akhirnya host atau presenter itu dia harus masuk ke programnya sih. Jadi dia harus menjadi tuan rumah dari rumahnya sendiri. Rumahnya sendiri ya programnya itu. Kayak Mas Sasa di podcast ini kan tuan rumahnya ya Mas Sasa gitu kan. Aku tamunya gitu. Tamunya Mas Story. Apalagi Mas Story kan juga sering nih kayak buat podcast juga, nggak hanya di Radar. Saya sering lihat YouTube juga itu. Ya. Cerita-cerita horor. Pernah itu. Nah itu menarik gitu Mas kayaknya juga. Ya. Banyak kayaknya episode-nya juga sama ini. Sebenarnya banyak. Kalau ngomongin podcast tuh, tapi anehnya aku nggak pernah punya podcast sendiri. Podcast. Kenapa? Apa ya? Padahal menarik loh Mas. Sebenarnya ya. Mungkin Mas Story bisa menggantikan saya, nanti kita ada lagi gitu ya kan. Itu menarik gitu nanti. Jangan dong. Apa ya, kalau yang tak lakukan itu podcastnya adalah podcast yang sudah ada yang mereka minta tolong aku untuk jadi hostnya gitu. Kayak di Radar ya, terus dulu sempat di salah satu di Maju Hardware itu punya podcast. Terus ada lagi dulu Riff Project Indonesia gitu ya, saya bilang. Terus ada juga cerita horor yang saya lihat Kamis malam. Itu horor. Jadi kayak aku di Radar mungkin banyak politiknya. Oke. Di Riff
project kemarin Ya, musik band-bandan. full, band, Full. hardcore, metal. Tahu. Terus di Maju Hardware random, ada yang influencer, ada yang selebgram dan lain-lain diundang. Nah, Kamis malam ini horor. Jadi Lebih ada cerita gitu juga ya, horor. ada 4 segmentasi yang pada akhirnya pernah tak lakukan gitu di podcast. Oke. Kembali lagi ke horor Mas Story. Ah, Tadi lucu Mas, Ah. kejadian-kejadian yang pernah dialami seorang Mas Story Ya. ya kan. Kayak sampai tadi ceritakan tentang, wih, apa ya Mo ya? pas siaran, Pas siaran ada Ah. suara. ya kayak nangis, kayak Akhirnya nangis, ada suara mendesak. kayak anak enggak dong. Bahaya itu Mas. Enggak dong. Emang mirip ya? Enggak Ya sih, dikit-dikit enggak sih Mas. Enggak. Mungkin ada dibuat-buat kayak gitu ya kan. Nah, jadi waktu itu siaran radio malam, itu nggak malam banget loh, Masih jam-jam 10 lah. oh jam-jam orang masih belum pulang ngopi lah itu. Ya, belum jam 12 gitu, enggak. Jam 10 ada suara kan. Waktu itu kan, jadi kalau penyiar radio tuh kan monitornya dinyalain kan. Betul. Tempatnya angker nggak sih Mas sebenarnya? Eh, Tempat-tempat syutingnya horor apa enggak sebenarnya. ya studio radio biasa, studio radio yang di situ ada komputer 2, ada feeder, ada monitor, ada speaker Lengkap lah ya, dan kayak lain-lain. gini lah ya. Nah, dari situ waktu itu aku siaran jam 10-an, ada suara kayak anak kecil nangis gitu sih. Nah, terus gimana itu? Perasaan dari semua orang-orang di situ pada gempar apa? Oh, nggak ada orang di Biasanya situ. melari semua. Malah nggak ada, Nggak ada. Cuma Mas Story sama narasumbernya tadi. Enggak ada penyiar radio sendiri. Oh, sendiri pasti. Sendiri. Enggak. Sorry. Bahaya kalau itu, Mas. Sorry ya. Nah, aku memastikan kan, waktu itu kan masih musiknya kan komputer kan. Betul. Aku matiin. Matiin dulu. Tak dengerin lagi. Langsung aku maksimalin volumenya. Oke. Aku pakai headphone, Headset. aku Start buka musik. YouTube, ya aku tak alihkan ke yang lain gitu. Terus dulu tuh pernah, nah ini makanya aku tuh nggak pernah diliatin kan, dan jangan sampai aku nggak mau lah diliatin. Temanku tuh ada yang, jadi DCS tuh dia tangga gitu kan, tangganya kan di lantai 2. Oh, naik lantai 2 itu. Lantai 2 tuh ruang siarannya. Nah, yang di tangga itu tuh sering banget ada mbak-mbak duduk. Mbak siapa tuh? Nah, itu dia. Bajunya apa tuh? Putih enggak? Merah. Wah, merah. Itu mbak-mbak pulang kerja kayaknya, Mbak. Lebih itu katanya malam. lebih Lebih ngeri juga ya. lebih jahat katanya yang warna merah. Tuh, terus ya adalah beberapa. Oh, pernah juga temanku ini bukan aku yang ngalamin ya, temanku. Jadi aku yang ngalamin. Tapi aku agak lupa ya. Jadi sore. Malah sore kejadian. Sore. Aku siaran. Siaran di DCS juga. Bisa juga. Ada salah satu temanku namanya Mbak Siska. Waktu itu kan jam pulang kantor jam 5 sore ya. Heeh. Jadi ini aku gambarin ya. Jadi ini ruangan siaran, aku ngadep ke jendela gede. Jadi depan ada jendela ada ya kan? kaca gede, di depan kaca situ tuh Monitor. enggak ada ruangan untuk santai. Oke. Jadi ada meja, kursi. Biasanya orang tuh lalu lalang di situ. Waktu itu teman-teman DCS sama Sakti TV kan satu kantor. Ngumpul di situ semua. Ngumpul di situ semua satu kantor. Nah, biasalah orang lalu lalang itu kan, Lalu-lalang. ya kan. Nah, terus ada salah satu temanku namanya Mbak Siska. Mbak Siska tuh pulang. Oh, pamit pulang dulu. Pamit pulang. Biasa kan kalau lewat itu kan dia gini. Sek ya gitu. Oke, say hello lah. Ya. Balik sih, Bang. Balik sek ya. Ya, gitu kan. Oke. Dan waktu itu Mbak Siska lewat nyapa. Balik saya. Oh iya Mbak. Ya.
Terus habis itu kan biasa kalau siaran radio kan ada jeda lagu gitu. Betul, kan. Aku ada bisa jeda. keluar, ngerokok dulu. Ngerokok dulu, minum. Aku duduk di situ kan. Terus ada salah satu temenku Sakti TV waktu itu, Mbak Maya. Masuki, bukan? Bukan, Sakti TV. Mbak Maya waktu itu dia tanya, Tor, teman-teman DCS pulangnya kapan emang? Oh, manggilnya Tor, saya Tor monitor kedua. Teman-teman DCS pulangnya kapan emang? Aku baru ingat, oh iya ya, teman-teman DCS kan lagi di Bali. Semuanya itu? Semuanya. Hampir semuanya. Hampir semuanya. Jadi waktu itu lagi liburan ke Bali mereka. Yang jadi pertanyaan, yang lalu-lalang itu siapa? Nah, Mbak Siska ikut ke Bali. Padahal Tor pulang dulu ya. Itu siapa tuh? Ya sudah dipastikan itu adalah sosok makhluk halus itu Itu tadi. dia. Tak kasat mata lah mas. Ya. Kembali lagi nih mas ke DCS. Kan kayak radio-radio sekota maupun kabupaten Madiun kan banyak. Kenapa kok Mas Tori dengan fashionnya ini kok milih DCS? Alasannya apa Mas Tori? Sesimpel di DCS waktu itu ada lowongan kerja, adanya itu. Pada saat itu Pada ya saat ada lowongan itu ya. Di satu sisi, ya sebenarnya aku melihat DCS itu kan radio keren ya, radio anak muda lah. Dari dulu aku dengerinnya Cahnom DCS. banget lah. Ya, habis itu aku melihat, wah kayaknya yang siaran keren-keren nih, termasuk Masuki kan. Masuki, legend juga itu Ya, Masuki, legend MC juga itu. juga ya sama lah kayak Mas Tori. Terus abis itu aku melihatnya potensinya bagus nih untuk berjejaring, berkoneksi, dan bener aja setelah masuk DCS temanku makin banyak di situ karena Makin banyak relasi tergabung koneksinya. lagi di situ ya. Ya akhirnya ya aku memilih DCS untuk pelabuhan pertama aku berkarir lah dari DCS. Cara terus cinta ke Jawa cinta Pos. pertama aku pada DCS. Iya, Wih. radio. Pada saat itu tapi Radio, coy. udah mengenal namanya cinta Mas ya. Udah punya pacar juga pada saat itu mungkin. Belum. Waktu itu pernah punya, waktu itu 2011 aku pacaran pertama 2008 kelas 1 SMA mungkin ya. Nah, ngomong-ngomong lagi nih tentang cinta. Wah ini. Nah, ini ada pertanyaan juga Mas. Ada yang tanya nih dari teman-teman. Cinta beda agama. Itu gimana sih menurut Ya, seorang apa ya? Mas Tori? Pertanyaan titipannya iki toh. Pertanyaan titipannya iki toh. Iya, iki pertanyaan titipannya titipan Mas. Rahman wi. Dari salah seorang Rahman. Makanya kan Rahman siapa Rahman? Rahman Siddhartha. Oh iya toh. Makanya kan Rahman. saya tanya nih, Mas Tori waktu zaman-zaman di DCS udah pernah pacaran belum? Apalagi kan Pacaran. ini ada pertanyaan ya Ya, kan. ya, ya. Cinta beda agama. Apa sih? Ya cinta ada. Ya itu yang saya jalani sekarang. Menarik. Gimana itu, Mas? Apa ya? Mungkin ada sesuatu. Apa nih yang ditanyain apanya nih? Cinta beda agamanya? Ya mungkin contoh nih, kan beda agama meskipun kita toleransi mungkin ya, toleransi antar agama itu gimana nih secara seorang Mas Tori dan pasangannya semisal hari ini aku ke gereja, besok kita sholat, itu saling mengikuti atau saling mungkin ada suatu case mungkin terjadi di suatu hubungannya Mas Tori ini mungkin. Kalau toleransi pasti ya, maksudnya ya buat apa juga dia ngelarang saya beribadah dan buat apa juga saya ngelarang dia beribadah gitu kan. Oke. Maksudnya ya udah ibadah aja. Kalau untuk Sesuai kepercayaan masing-masing lah ya. ya, kalau untuk toleransi beragama ya selayaknya kamu mengimani keyakinanmu. Tapi kalau untuk hubungan, nah ini. Nah itu. Nah, Itu yang ditanyakan. nah, Itu gimana Mas? perlu bahas ya, perlu banget ya dibahas di sini ya. Jadi Kalau boleh sih. ya kalau aku sih let it flow aja, Oke. mengalir aja. Mengalir. Iya. Doa yang terbaik. Itu jawaban normatif. Ya. Doa yang terbaik. Paling ya. aman itu Wisan. Paling aman karena kita tidak pernah memilih kita akan menaruh hati untuk siapa, kita tidak pernah memilih untuk akan jatuh cinta dengan siapa. Wah. Quotes of this Quote day of ya.
Quote of the day. Ya. Tapi kita harus memilih untuk siapa hati kita akan berlabuh gitu. Maksudnya saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan mengalami ini kan. Semua terjadi begitu saja ya. Semua mengalir begitu Ya, saja. semua mengalir begitu saja. Cinta turunnya dari mata datang turun ke hati. Aduh, siap. Nah, dari situ akhirnya ya wes dijalanin aja, let it flow, tapi tentunya akan ada Satu yang hal mengalah mungkin. Yang ya harus sih. Pasti itu sih, Mas. Ya, dan itu kayak jadi hal yang ya harus dilakukan buat saya karena kalau beda agama itu kayaknya susah sih buat lanjut. Maksudnya untuk ke jenjang pernikahan ya. Kalau Oke. pacaran ya udahlah dijalanin aja dulu. Tapi gitu. memungkinkan nggak sih Mas untuk ke final ya tadi? Pasti ada sih. Memungkinkan apa enggak? Iya, let it flow lah Tetap ya. itu tadi lah ya. Iya. Mengikuti aja lah ya. Ikuti aja karena Dispien nah. Wis. Adekku ngono wingi lah wis ya. rabi loh ya toh. Adekku si Lah Zahra. kok sampean aku wis rabi ya Mas. Lah makane. Adik kelasmu lagi. Lah ya. Lah aku belum nikah, tapi Mungkin tahun ini Mas, doa saya. Wih, semoga karena sebenarnya aku juga tidak menarget akan nikah umur berapa, akan Oke. nikah di tahun berapa, tapi Mungkin punya wishlist dulu mungkin sebelum nikah ya gitu Mas. mungkin ada beberapa hal yang perlu tak kejar dulu, mungkin ya. Apa itu salah satunya Mas mungkin? Ya karir. Karir pasti kan ya. nggak pasti, selain karir mungkin jadi artis terkenal atau apa, mungkin berangkat haji atau apa. Waduh. Haji. Haji. Enggak, kalau aku sebenarnya satu hal yang pengen tak lakukan adalah berkarya di musik. Oh berarti benar itu tadi Ya, ya, mungkin karena mau kayak- jadi apa ya? Aku mencintai semua hal yang tak lakukan. Profesi. Kayak profesi kayak presenter, MC, content MC. creator, apalah segala macem, nge-host podcast, dan lain-lain lah. Tapi Yang penting menghasilkan duit dan kita juga berkontribusi juga itu ya, mungkin ya. tapi dari situ ada satu hal yang pengen tak kejar tuh. Aku pengen berkarya di musik sampai kapanpun, pengen bikin lagu terus berkarya di musik. berkarya di musik, dan seperti yang tak bilang tadi ya, musik buat saya jadi salah satu legacy, jadi salah satu warisan yang bisa Warisan. diturunkan ke Anak cucu kita kelak juga. ya ke generasi-generasi Generasi-generasi. Seterusnya lah seterusnya. Bagaimana pada akhirnya seseorang itu suatu hari nanti akan nggak ada lagi, ya. Iya, bisa dikenal lagunya, tapi didengarkan. lagunya bisa didengarkan terus. Itu Itu yang yang paling paling menarik. Iya. Bisa dikenang lah Suaraku bisa terus didengarkan oleh generasi-generasi meskipun sampai orangnya nggak ada. Gitu. meskipun aku nanti udah nggak ada. Wih, menarik, luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Tori Andromeda. Luar biasa Mas Tori.